isi buku ini mau saya coba terangkan gitu. Mungkinlah sedikit saya lebih paham daripada Anda mungkin. Atau mestinya begitu. Wong saya yang ceramah kok. Begini. Setiap orang hidup itu ingin tenang. Betul kan? Kalau cara orang ceramah di TV begitu. Betul, Bu? Betul gitu. Itu ceramah di TV, ini bukan, ini di Telkom. Setiap orang menginginkan hidup tenang. Bahasa Arabnya sakinah. Sakinah itu dari kata sakin. Sakin itu menggambarkan laut tenang, ombaknya tidak gede, itu sehingga orang yang berlayar itu enak gitu, tidak mabuk, tidak goncangan. Itu sakin namanya. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang begitu. Ya mudah memahaminya itu. Kalau yang lain sudah nyeleweng, dibalas yang lain nyeleweng, itu udah tidak sakin itu rumah tangga itu. Saling ngebohongin misalnya. Nah, kalau mau hidup tenang, hidup sakinah, kita harus belajar dulu apa itu sakinah. Yang perlu dipelajari itu tanda-tandanya apa sakinah itu. Apa istri, anak-anak, suami itu tidak pernah berbeda pendapat itu sakinah? Tidak juga sih. Orang Yunani dulu berpesan kalau mau maju harus diusahakan saling berbeda pendapat. Indonesia ini sekarang mau maju ini karena banyak pendapat yang berbeda. Atau sebaliknya. Akibat dari pendapat yang saling berbeda itu bukan maju tapi mundur bisa. Harus tahu sakinah itu apa, cirinya apa, mencapainya bagaimana kalau mau hidup sakinah. Pertama, banyak penyebab yang menyebabkan ketidaktenangan kita dalam hidup ini. Banyak penyebabnya itu. Penyebabnya itu, nah ini, penyebabnya itu pada intinya adalah sesuatu yang kita tidak dapat mengatasinya. Kalau dalam bahasa sononya itu karena ketakberdayaan. Mungkin agak asing bagi Anda penyelesaian ini. Ketidaktenangan yang Anda hadapi itu sebetulnya penyebabnya karena ada yang Anda tidak berdaya menyelesaikannya. Sebetulnya itu ketakberdayaan intinya ini. Oleh karena itu, karena keadilan Tuhan, semua orang menghadapi kehidupan tidak tenang. Sebab semua orang itu pasti ada ketakberdayaannya. Jangan dikira kalau orang sudah digini, wah dia mah beres kabeh. Enggak, ada aja itu dia bagian yang dia tidak berdaya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketakberdayaan itu berupa hal yang mengecewakan, menjengkelkan, yang merugikan. Pokoknya hal-hal yang kita hadapi tidak menyenangkan, begitu kita mau menyelesaikannya tidak mau selesai. Akhirnya misalnya orang kurang cantik ingin jadi cantik. Wah, itu sebetulnya dia tidak berdaya lagi untuk mengubah itu. Dipoles-poles mukanya kalah rusak, bisa. Intinya kalau ingin tenang itu kita harus bisa mengelola, memanage ketakberdayaan kita. Ini udah bahasanya rada ilmiah ini. Dibuang tak berdaya itu nggak bisa. Udah takdirnya setiap orang itu ada bagian yang tidak berdaya menghadapinya. Satu-satunya jalan bagaimana kita memperlakukan kelemahan kita itu. Kalau itu bisa diatasi, di-manage, dikelola ulang, bisa hidup tenang juga kita. Menghadapi ketidakberdayaan itulah diperlukan tawakal. Nah, baru judul tadi. Tawakal itu perlu untuk memanage ketakberdayaan kita. Terserah mau paham mau enggak ini.
Kita kan tidak berdaya, dibuang nggak bisa. Satu-satu dikelola. Mengelolanya itu dengan konsep tawakal. Dengan mempraktekkan hidup yang tawakal. Penting sekali posisi tawakal ini. Jadi tawakal itu perlu. Karena setiap orang mengalami ketakberdayaan. Setiap orang perlu tawakal itu. Jika tidak menggunakan tawakal, maka kemungkinannya, nah ini, gila atau bunuh diri. Kalau ketakberdayaan itu tidak kita atasi dengan konsep tawakal, atau kita biarkan tak berdaya sama sekali, kemungkinan cuma dua. Kita gila atau kita bunuh diri. Dan itu terjadi itu ya. Sebetulnya orang yang mengalami dua itu orang yang sudah terlalu tinggi tingkat ketakberdayaannya sebetulnya. Mungkin karena terlalu pinter, mungkin karena terlalu kaya, bisa terjadi, atau mungkin karena terlalu lemah, terlalu banyak penyakit dan sebagainya. Nah, supaya singkat, pokok-pokoknya saja saya akan coba jelaskan. Maka oleh karena itu, makna tawakal itu perlu kita ketahui dulu. Tawakal itu apa? Seperti anak tadi. Nah, kan sudah mau ujian ini. Gimana kira-kira? Tawakal weh. Memang hampir seperti itu makna tawakal itu. Terserah Gusti Allah. Tawakal artinya mewakilkan, menyerahkan diri. Nah, sulitnya itu kalau kita mewakilkan, orang yang diwakilkan kita bertanggung jawab. Sedangkan sebetulnya kita yang bebas dari tanggung jawab. Padahal tawakal itu tidak boleh membebaskan kita dari tanggung jawab. Misalnya dari kekeliruan dalam perencanaan atau kasab dalam pelaksanaan. Nah, tawakal itu kalau dalam teks aslinya itu menyandarkan diri kepada Allah. Kesuksesan saya ini tidak lain karena bantuan Allah. Kalau kesialan saya ini gimana? Anda akan mengatakan juga karena bantuan Allah gitu? Nah, itu ada ayat yang menerangkan kalau Anda berhasil memang itu bantuan Allah. Kalau Anda berbuat jahat itu enggak ada bantuan Allah. Biasanya itu kejadian-kejadian tidak baik itu hasil dari perbuatan yang tidak baik juga. Biasanya begitu. Makanya menyerahkan diri segala hal kepada Allah, nanti dulu, bukan segala hal. Segala hal yang positif yang diserahkan kepada Allah. Kenapa kamu mencuri? Ya atas kehendak Allah, tidak bisa. Gitu. Kamu kok naik pangkat atas petunjuk Allah, atas ridho Allah, boleh. Ya. Kok begitu? Di buku begitu. Saya juga. Ya lama-lama saya paham juga memang harus begitu. Masa orang mencuri atas nama Allah? Kan tidak. Jadi sekalipun ini bahasa pengantar ya, tawakal artinya melibatkan Allah dalam segala hal. Kecuali hal yang tidak baik. Tidak membawa-bawa Allah kalau kita melakukan dosa gitu. Nah, tawakal ini nantinya ada 3 tingkatan. Mengatasnamakan Allah, mewakilkan kepada Allah, melibatkan Allah, itu tawakal. Itu ada 3 tingkat. Yang agak sulit memahaminya itu tingkat ketiganya. Tingkat pertama, ya tadi itu. Saya berdagang belum diridai Allah untuk maju, tapi saya belajar terus, mungkin salah perhitungan, mungkin kurang jujur, akhirnya berhasil, lalu dia katakan karena saya tawakal kepada Allah, hasil dagang saya maju. Itu boleh itu. Ini tawakal tingkat pertama. Jadi dia melibatkan Allah dalam segala urusannya, kecuali urusan yang buruk. Tingkat kedua, tawakal itu, jadi tawakal ini masih menggunakan hukum sebab akibat, itulah.
Karena saya begini, maka begini. Itu sebab akibat. Tingkat kedua, taslim. Ya, tawakal. Taslim itu menyerahkan diri kepada Allah. Kalau dalam buku disebut seperti mayit dimandiin, dipakaian, disolatkan, dikubur oleh keluarganya. Taslim nama itu. Jadi kalau gitu sudah pasif. Ya, itu taslim. Agak sulit paham ini sebetulnya. Nanti kata Islam itu dari sama dengan kata taslim itu. Menyerahkan diri kepada Allah. Mau diapakan silahkan saja, itu bahasa kasarnya. Tapi dia masih berusaha. Kadang-kadang dalam usahanya dia masih menghitung sebab akibat. Nah, yang tertinggi kayaknya agak jarang kita nyampai ke sini. Saya pun merasa mungkin belum nyampai. Tafwid, bahasanya tafwid. Tafwid itu yang tadi dikerasin lagi dengan sikap tidak lagi mempertimbangkan sebab akibat. Ini akan saya terangkan sedikit, bisa salah paham nanti. Begini, banyak teman-teman saya yang dia muslim, tapi hukum sebab akibat di barat atau kausalitas itu terbawa-bawa, yang sebetulnya merusak imannya sebetulnya itu. Tapi mungkin diampuni karena dia nggak sadar bahwa itu merusak. Begini, itu teman kita dulu kan kaya raya, sekarang kok melarat? Nah, ya dia kan suka judi. Ini sebab akibat ini. Itu teman kita dulu waktu dia SD bodoh, nyatanya jadi dia, sekolahnya jadi dia. Dia rajin sekali itu anak itu. Dalam filsafat ilmu, kaidah pertama itu after this, then this. Setiap kejadian pasti ada penyebabnya. Ini karena kita belajar filsafat ilmu dari buku-buku barat, tertanam di kita tanpa sadar. Padahal kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu dapat saja membuat sesuatu tanpa sebab. Saya ingin mengingatkan ini aja. Bilih kawan-kawan di sini karena banyak orang sekolahan sudah begitu berpikirnya. Itu mengganggu keimanan itu. Bagaimana kalau saya bertanya, bagaimana kelahiran Isa? Nggak bisa dia jawab dengan teori barat tadi. Banyak hal yang tidak pakai sebab, jadi Allah aja ingin. Ada anak dia remaja sehat kuat tidur siang malas, tiba-tiba kaya raya, boleh enggak? Ya boleh saja kalau Tuhan mau, cuman itu bukan hukum umum. Jadi tidak boleh diikuti itu. Tapi karena kekuasaan Tuhan tanpa batas, boleh saja dia berbuat di luar sebab akibat. Makanya kalau ada orang misalnya entah siapa bisa berjalan di atas air, bagaimana pendapat Anda? Ya kalau Tuhan menghendaki boleh saja. Tapi itu bukan hukum umum. Hukum umum itu mengikuti hukum alam, natural law. Nah, kalau Anda sudah menyerahkan kepada Tuhan sampai ke tingkat seperti ini dalam keyakinannya, itu sudah tawakal yang tertinggi itu. Tawakal menyerahkan diri kepada Allah, baik ikhtiar perencanaan maupun kasab pelaksanaan maupun hasil diserahkan kepada Allah dengan tidak mempertimbangkan sebab akibat. Kalau begitu boleh enggak Pak saya berdoa tapi enggak usah bekerja? Ikuti ajarannya asli. Orang berdoa perlu, bekerja wajib. Tentu enggak boleh itu. Mengenai hasil tidaknya doa itu, itulah nanti kembali ke masalah tawakal. Nah, tawakal tingkat tertinggi tauhid. Saya segera ingin menyelesaikan ini. Jadi usaha untuk mencapai tawakal baik pertama, kedua, ketiga dan itu tidak bisa diloncat itu. Kagoklah saya mau yang tingkat ketiga, enggak bisa, itu harus beransur itu. Caranya itu satu, usaha. Usaha itu ada dua. Usaha dalam perencanaan, yang pemilihan itu yang disebut ikhtiar, lalu yang dipilih itu dilaksanakan.
ikhtiar dan kasab, rencana. Itu satu. Kedua, kita harus menyadari kita itu punya kelemahan. Kadang-kadang orang hebat itu tidak menyadari dia punya kelemahan. Orang yang sangat cerdas, punya kekuasaan, sering kalau ngomong itu semaunya aja. Sehingga ditafsirkan orang penghinaan. Oh enggak, maksud saya begitu. Makanya hati-hati kalau ngomong gitu. Nah jadi hal yang seperti ini itu karena kurang menyadari kekurangan kita, kelemahan kita. Dan itu memang tidak mudah. Orang-orang yang berwatak tertentu sering sekali meremehkan orang lain. Misalnya dia lulus S2 cum laude, wah sudah, yang lain dianggap dia udah aja jauh di bawah dia. Nah, itu mungkin saja iya, tapi perkataan itu, sifat itu biasanya disertai dengan dia lupa menilik kelemahannya, kekurangannya. Di sini ruginya dia itu. Orang yang tidak menyadari kekurangannya akan sulit tawakal. Lalu ketiga yang terakhir, jadi pertama usaha, kedua menyadari kelemahan, ketiga mengerahkan segala aspek usaha, baik pilihan maupun usaha maupun hasil usaha kepada Allah. Sebab kita biasanya kalau berusaha itu kita nilai itu kan hasil biasanya. Kalau menilai usaha itu tiga, mungkin salah pilihannya, mungkin salah pelaksanaannya, baru hasilnya begini. Jadi jangan lihat hasilnya saja. Kalau buka bidang usaha itu harus tiga-tiganya itu. Kadang-kadang kerjanya bagus tapi pilihannya yang salah, perencanaannya yang salah. Nah, lalu setelah tiga itu kita ditambah dengan usaha mengenal Allah, ma'rifatullah. Ma'rifatullah inilah nanti akan menekankan yang tiga itu ke dalam diri kita, karena sifat ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Ma'rifatullah itu secara kasar dicapai dengan usaha belajar, memaksakan amal-amal. Lalu yang ketiga, rajin zikrullah, zikir kepada Allah. Memang ini perlu keterangan yang panjang lebar. Kenapa zikrullah itu bisa menanamkan tawakal? Itu Masya Allah, itu agak luar biasa keterangannya, tidak akan bisa disampaikan hari ini. Zikrullah, menyebut Allah, subhanallah, la haula, zikrullah. Dengan mulut, dengan hati. Biasakan dia itu. Wah ini apa-apaan, tidak usah tanya gitu, kerjakan saja. Nanti dah akan bekerja sendiri kelakuan itu untuk memperbaiki diri kita. Demikianlah, mudah-mudahan dipaham. Sebagian atau seluruhnya mudah-mudahan bisa diamalkan, lalu membuahkan diri kita yang semakin tawakal kepada Allah. Tawakal itulah penjamin ketenangan hidup. Kalau Anda masih juga banyak galau, banyak liar, banyak jengkel, berarti Anda belum nyampai tawakal gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.